Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan mengawali bulan Februari. Ya, hari ini tanggal 4 Februari. Kalau 2 minggu lagi kita akan pemilu, kita akan memilih presiden dan kita harus berdoa sungguh-sungguh. Biarlah presiden Indonesia adalah presiden yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Amin. Ya. Hari ini kita mau belajar mengawali bulan Februari. Saya akan berikan judul, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sepertinya ngeri ya, kalau kita disuruh bertobat, wih apa ini ya? Wih, aku masih salah apa ya? Waduh, ini gimana ya? Hidupku belum benar. Tentu semua kita berpikir begitu. Jadi kita mau sama-sama belajar, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1 ayat 15. Ayat pendahulu kita, Markus 1 ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Satu ayat ini ya. Katanya, kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, percayalah kepada Injil. Ya, saya akan bahas yang terakhir dulu. Percayalah kepada Injil. Kenapa Tuhan Yesus katakan percayalah kepada Injil? Kita mau lihat dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sini judul perikopnya Injil itu kekuatan Allah. Kita mau baca bersama-sama ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di ayat 16 kita melihat ayat 16, tolong dibuka lagi. Dikatakan, aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Tadi Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Injil. Kenapa dikatakan percayalah kepada Injil? Karena dikatakan di sini, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita sudah percaya Tuhan Yesus? Amin. Berarti Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Coba masing-masing bilang ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya. Ya. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Injil seperti Tuhan Yesus bilang? Kalau di Alkitab Perjanjian Baru, Injil ini ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Artinya kita harus percaya. Itu semua yang ada di Injil, hampir semua itu perkataan Tuhan Yesus. Makanya kenapa kita harus percaya. Amin. Dan itu yang akan menyelamatkan kita. Amin ya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, berarti kita percaya kita akan diselamatkan dan masuk ke surga. Amin ya. Kemudian ayat 17. Injil itu apa lagi? Ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah ini kita bisa lihat di dalam Injil tadi. Kalau tadi Injil itu katanya kekuatan Allah, di dalam Injil juga ada kebenaran Allah. Di sini dikatakan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita tahu iman itu apa? Wah, kalau Ibu Yeni ini hafal semua ayat, luar biasa. Jadi artinya, boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi artinya di Ibrani 11 ayat 1 kita bisa baca sendiri nanti di rumah. Iman itu kita percaya walau belum melihat. Amin. Sekarang gini, kalau kita berdoa, kalau kita nggak percaya, ngapain kita berdoa? Gitu kan? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya janjinya ya dan amin, maka
kita berdoa. Benar ya? Jadi itu artinya kita memiliki iman. Kita memiliki rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin? Ya. Nah, kita lihat sebentar di Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Pelan-pelan kita akan belajar hari ini ya, supaya kita memahami apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan gini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini jelas dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya tidak mungkin dia bisa masuk surga. Artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Amin. Kalau dia Allah yang hidup, berarti kita bisa berharap kepadanya. Amin. Kita bisa minta segala sesuatu kepadanya. Benar nggak? Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita yang paling dalam, itu Tuhan mendengar. Tuhan mendengar tangisan kita. Tuhan mendengar seruan kita. Ketika masuk kemari tadi, saya merasakan satu kesedihan. Saya tidak tahu apa. Saya hanya bertanya, Bapak ini apa? Dan saya tahu banyak di antara kita yang mungkin mengalami masalah yang belum selesai. Mungkin mengalami persoalan yang tidak kunjung selesai. Tapi kita semua percaya bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Dan ketika kita berharap kepadanya, maka dia akan mendengarkan seruan kita. Amin. Tuhan Yesus luar biasa ya. Nah, kembali ke bacaan kita tadi, Markus 1 ayat 15 ya. Dikatakan kan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kenapa dikatakan kerajaan Allah sudah dekat? Ini bagian kedua yang akan saya bahas. Kerajaan Allah itu apa? Kalau kita mungkin hampir setiap hari berdoa Bapa kami ya, dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan Yesus mau lewat doa yang diajarkan ini, kita menikmati kerajaan surga sejak kita di bumi ini. Amin? Amin. Coba lebih keras lagi. Kita mau menikmati kerajaan surga di bumi. Amin? Nah, luar biasa. Ya. Jadi kita semakin diteguhkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita punya iman, maka kita akan menikmati kerajaan Allah di bumi ini. Amin? Nah, apa sih kerajaan Allah yang dijanjikan Tuhan itu? Kita lihat sebentar di Roma 14 ayat 17. Dikatakan begini, Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran. Kebenaran ini apa? Soal firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan nyatakan. Kemudian damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Mungkin kita bertanya, lah, aku kan masih di dunia, aku kan masih butuh makan, aku kan masih butuh minum. Masa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman? Kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, Allah berjanji akan memelihara hidup kita. Amin. Ya. Jadi dikatakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, dalam Yesus Kristus pastinya. Ini kan tulisan Paulus ya. Artinya apa? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dipelihara apa enggak? Kita diberi makan minum apa enggak? Udah pasti ya? Ya. Jadi kenapa Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Makan minum itu diberikan Allah kepada kita semua. Sama seperti ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan.
di padang gurun yang tiada tetaburannya. Artinya apa-apa nggak hidup, makanan nggak ada. Apakah mereka dipelihara Tuhan? Dipelihara. Dengan mana setiap pagi, burung puyuh pada waktu malam. Sama seperti kita, ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaan lagi, apakah kita nggak usah bekerja? Kita duduk-duduk berdoa saja, nunggu makan minum. Bukan begitu. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyediakan pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Jadi setiap kita dikasih talenta, dikasih karunia, menurut yang Tuhan mau. Jadi kita mengerjakan bagian kita. Ketika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dan dikatakan juga janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kita sudah tahu ya. Nah, Ibu Puspa sudah tahu kelanjutannya. Akan makan, minum, pakaian yang kamu pakai. Ya, di Matius 6 ayat 33. Nanti kita bisa baca sendiri. Jadi, kalau kita khawatir bagaimana? Orang sering bilang, nah kan masih hidup di dunia. Khawatir kan boleh. Takut kan boleh. Benar? Enggak ya. Kalau kita dengan Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Serahkanlah semua persoalan kita kepada Tuhan. Kan tadi kita sudah belajar, kita punya iman. Maka dia yang akan menjawab semua pergumulan kita. Luar biasa ya. Jadi, di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi rasa khawatir, rasa takut. Kalau kita masih takut, masih khawatir, naikkan pujian. Naikkan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kita berbeda dari dunia ini. Karena apa? Kita adalah anak-anak kerajaan. Amin. Anak-anak kerajaan itu apa artinya? Kita warga negara kita sesungguhnya nanti di surga. Kalau di sini kita cuma numpang ngombe. Umur kita mungkin 70, 80, atau 90, kita tidak tahu. Tapi selama kita hidup di dunia, lakukan yang baik. Terus percaya bahwa Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita sampai kepada kehidupan kekal. Dan kita menikmati yang namanya kerajaan surga di bumi ini. Amin. Jadi kita sudah mengerti ya tentang kerajaan surga di bumi itu apa sebenarnya. Itulah yang namanya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau makan minum itu Tuhan akan sediakan bagi kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Amin. Ya. Nah, jadi di sini kita diingatkan juga, kenapa dikatakan kerajaan Allah sudah dekat? Dekatnya seberapa dekat sih? Dari dulu orang sudah bilang, oh ini sudah akhir zaman, siap-siap. Ada perang, ada bencana alam, ada malapetaka. Kita suruh siap-siap, dari dulu sudah dikatakan gitu. Jadi sekarang kita mau tahu ya, kerajaan Allah sudah dekat, seberapa dekat? Ya. Kita perlu belajar ya. Jadi dari zaman penciptaan Adam ya sampai kepada Musa itu 2000 tahun. Kita harus tahu satu hari bagi Tuhan itu 1000 hari bagi kita. 1000 tahun bagi kita. Satu hari bagi Tuhan. Ya, 1000 tahun, lama ya. Jadi sejak dari Adam sampai Musa itu 2000 tahun. Dari Musa sampai Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai sekarang ini tahun berapa? 2024. Berarti sudah 2000 tahun lebih 24. Ya. Pelayanan Tuhan Yesus di dunia pada usia dimulai usia berapa? 33 tahun, ya. Jadi 30. Oke. Jadi di sini berarti kita berada di penghujung tahun. Makanya dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Gak usah berbantah. Kapan itu Tuhan Yesus datang? Kapan itu Tuhan? Tidak usah kita berbantah.
Kita aminkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau kerajaan Allah sudah dekat, kita sudah melihat tanda-tandanya. Sekarang sudah ada deru perang, sudah ada banyak malapetaka, bahkan kejadian-kejadian yang tiba-tiba itu sudah banyak. Jadi kita semua harus siap-siap. Nah, kalau kita harus siap-siap berarti kita harus bertobat. Amin. Nah, di Markus 1 ayat 15 tadi dikatakan, Markus 1 ayat 15 dikatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bagian yang ketiga, bertobatlah. Bertobatlah ini bertobat dari apa? Masing-masing kita berbeda. Ya, masing-masing kita berbeda. Ketika Tuhan Yesus menebus kita, ya, sekali lagi ketika Tuhan Yesus menebus kita, dosa kita sudah diampuni? Sudah. Lunas dibayar di kayu salib. Penyakit kita sudah disembuhkan? Sudah. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Amin. Kita percaya itu ya, kita pegang. Tapi dalam perjalanan hidup kita masih bisa buat kesalahan? Masih. Kita masih bisa, mulut kita berbohong? Masih bisa. Ya. Jadi bertobat ini maksudnya kita harus berbalik dari kesalahan kita lama untuk tidak berbuat lagi. Setiap kita punya kelemahan, gak ada manusia yang sempurna. Mungkin kelemahan kita, mulut kita suka ngomong yang jelek, suka gosip. Mungkin kita bisa minta, Tuhan, aku mau bertobat. Biarlah Engkau menjagai mulutku untuk aku mengatakan kebenaran. Mungkin mata kita suka lihat-lihat yang nggak bener, ya, suka lihat-lihat apa ya? Sekarang banyak ya, oma-oma pun semua punya HP, bisa lihat macem-macem, tapi kita harus seleksi karena mata kita, telinga kita ini jendela hati. Artinya kita harus seleksi mana yang bisa kita lihat, mana yang bisa kita dengar. Saya banyak mendengar ibu-ibu. Kalau saya nganggur, saya lihat drakor, drama Korea untuk mengisi waktu. Alangkah baiknya kalau mulai sekarang kita bertobat. Isi waktu kita dengan mendengarkan kebenaran firman. Kita melayani keluarga kita. Kita mendoakan anak cucu kita. Amin. Itu termasuk bagian dari pertobatan. Jadi kita mau semuanya bertobat. Amin. Ketika Adam pertama kali jatuh dalam dosa, dia sembunyi karena dia takut sama Allah. Biasanya setiap sore Allah jalan-jalan di Firdaus, berbicara dengan Adam. Tapi Adam ini setelah jatuh dalam dosa, dia takut. Dia takut. Adam, Adam, di mana engkau? Apakah Allah nggak tahu Adam di mana? Allah Maha tahu, dia tahu. Tetapi kenapa Allah mencari Adam? Karena Allah mengasihi Adam. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Allah kita yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Jadi kita harus ingat, kita berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Karena apa? Allah mencari kita dan Allah menemukan kita. Amin. Allah menemukan kita. Amin. Sehingga kita bisa mengenal Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi kita harus ingat, ada bagian Allah. Allah mencari kita, menemukan kita, kemudian memberikan karunia keselamatan kepada kita. Amin. Bagian kita apa? Bagian kita mau dipimpin Allah. Amin. Dengan apa? Dengan kita bertobat. Ya, kita bertobat, tinggal diam dan percaya, itulah letak kekuatan kita. Kenapa dikatakan kita harus bertobat? Artinya berbalik dari dosa untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Karena apa?
Tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Amin. Dan kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Saya akan ayat terakhir, kemudian saya akan kesaksian sedikit. Saya minta tim musik untuk naik. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita harus ingat, setiap hari harus mohon pengampunan. Tuhan, ampuni aku. Apakah aku hari ini bersalah di hadapan-Mu? Secara sadar atau tidak sadar. Dengan mulutku, dengan perkataanku, dengan perbuatanku. Dengan pertobatan kita akan bisa yang namanya menikmati kerajaan Allah. Amin. Di bumi ini. Kemarin saya bertemu dengan seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan jemaat di sini. Dia datang. Dokter, saya minta waktunya sebentar. Oh iya, ada apa? Dia usianya sudah 46 tahun. Laki-laki. Dan dia bilang, saya mau kerja di Australia. Dokter kan sering keluar negeri. Itu bagaimana caranya? Kemudian kita ngomong-ngomong banyak, ya. Saya bilang gini, kalau Tuhan kasih kita sesuatu hal yang ditaruh di hati kita, kemudian kita mencoba berjalan, tapi ke sana kebentur, ke sini kebentur, ke sini kebentur, artinya nggak ada jalan kan sebenarnya. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, apakah itu yang Tuhan mau untuk hidup kita? Amin. Bagi anak-anak muda yang mungkin mencari pekerjaan, ketika kita mencari dengan pikiran kita, pintu ini tertutup, pintu sana tertutup, berdoa sungguh-sungguh. Apakah itu yang Tuhan mau untuk kita? Untuk kita, ya. Kita harus percaya bahwa Allah menetapkan setiap langkah kita. Dan saya tahu Bapak ini belum hidup benar di hadapan Tuhan. Dia setiap pagi doa pagi di gereja. Setiap hari dia berdoa. Hampir setiap hari dia baca firman. Tapi dia masih merokok. Apakah di Alkitab ada merokok dilarang? Tidak. Tapi kita harus tahu tubuh kita ini bait Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Begitu juga kalau kita mengotori bait Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita tidak akan bisa melihat Allah. Jadi mari setiap kita sadari apa yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin kita menyembah Allah asing. Mungkin kita punya mamon dalam hidup kita. Mungkin perkataan kita selalu tidak benar. Mari setiap kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala. Kita mau hidup kita dipulihkan. Agar kita bisa menikmati kerajaan Allah di bumi ini. Amin.